Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Langsung saja, kami dari kelompok 6 mata kuliah Statistik Pendidikan yang akan mempresentasikan tentang uji prasyarat anafah, homogenitas, dan normalitas yang beranggotakan Asti Khairunisa, Nur Amali Izzati, Anas Fauzi, dan Panji Alfian. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Mbak Asti. Silahkan Mbak Asti. Terima kasih kepada Mbak Amalia. Judul presentasi kami adalah uji prasyarat anafah, homogenitas dan normalitas. Yang pertama saya akan jelaskan adalah homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi. Semua karakteristik populasi dapat bervariasi antara satu populasi dengan yang lain. Di antaranya adalah mean dan varian. Selain itu, masih ada bentuk distribusi median, modus, range, dan lain-lain. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Populasi dengan varians yang sama besar dinamakan populasi dengan varians yang homogen. Sedangkan populasi dengan varians yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan varians yang heterogen. Faktor-faktor yang menyebabkan sampel atau populasi tidak homogen adalah yang pertama, proses sampling yang salah. Yang kedua, penyebaran yang kurang baik. Yang ketiga, bahan yang sulit untuk homogen atau alat untuk homogen rusak. Apabila sampel uji tidak homogen, maka sampel tidak bisa digunakan dan perlu dievaluasi kembali mulai dari proses sampai penyebaran. Bahkan bila memungkinkan, harus diulangi sehingga mendapatkan sampel uji yang homogen. Dasar pengambilan keputusan adalah jika signifikansi kurang dari 0,05, maka varian data kelompok tersebut tidak sama atau tidak homogen. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka varian data dari kelompok tersebut adalah sama atau homogen. Normalitas. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusi data normal. Dan jika signifikansi kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Kemudian di sini ada soal yang bisa dilihat ya. Suatu penelitian ingin mengetahui pengaruh metode mengajar dan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar. Maka, peneliti mengumpulkan data berikut. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Amalia. Silakan, Mbak. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah SPSS uji homogenitas. Yang satu, yaitu SPSS, beri variabel Q, 3 variabel, hasil belajar, metode dia belajar. Pada prestasi belajar, kolom dengan angka 1, prestasi belajar pada kolom kemudian pada kolomnya itu
Pada metode belajar masih dengan angka tulis metode belajar pada kolom values dengan kelompok data atau jigsaw. Kemudian pada kelompok dengan nominal. Pada gaya belajar isi dengan angka 0, ulang gaya belajar. Pada kolom values isi dengan varian dan auditory visual. Kemudian dapat isi dengan nominal. Nah, ini tampilan 1. Langkah yang kedua yaitu masukkan secara keseluruhan dari masing-masing variabel. Langkah yang ketiga, klik analisis statis dan plot. Langkah yang ketiga, kemudian plot pada favorite event pada bagian dan klik value. Ini akan disampaikan oleh ya, baik, langsung aja. Jadi setelah rangkaian langkah tadi dilakukan, akan muncul sebuah output yang cukup rinci sebenarnya, tapi di sini adalah data utama dari output variabel metode mengajar, yaitu test of homogeneity of variance. Dan tadi juga sudah disampaikan patokan dari homogen atau tidaknya suatu varian jika kurang dari 0,05 maka tidak homogen, tetapi jika lebih dari 0,05 maka varian datanya homogen. Nah, bisa dilihat di sini di variabel metode mengajarnya signifikansinya lebih dari 0,05 yaitu 0,589. Maka data dari kelompok tersebut adalah homogen. Slide selanjutnya. Begitu juga dengan gaya belajar. Berdasarkan hasil di atas, nilai signifikansinya 0,072. Maka varian data dari kelompok tersebut juga homogen. Selanjutnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah uji normalitas dengan menggunakan software SPSS. Jadi untuk input datanya sama ya seperti uji homogen tadi. Pertama ya masukin dulu ketiga variabelnya yaitu prestasi belajar, metode mengajar, dan gaya belajar. Pada variabel view dan varian data dari masing-masing variabel di data view. Angkanya sama seperti uji homogenitas tadi. Selanjutnya. Kemudian secara berurutan klik Analyze, Descriptive Statistic, dan Explore. Selanjutnya. Masukkan prestasi belajar siswa pada dependent list, masukkan metode belajar dan gaya belajar pada faktor list. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Panji. Langkah SPSS uji normalitas. Masukkan prestasi belajar siswa pada dependent list.
Kemudian masukkan metode belajar dan gaya belajar pada faktor list. Next. Kemudian pilih plots. Pilih normality plots with text and spread versus lever with Levens test. Pilih pada bagian non. Kemudian klik continue lalu OK. Output. Metode mengajar. Berdasarkan uji Lilliefors didapat dari hasil output. Metode diskursi terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,200 lebih besar 0,05, maka distribusi data normal. Metode Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,200 lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data normal. Berdasarkan uji Shapiro-Wilk didapat dari hasil output, metode diskusi terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,319 lebih besar daripada 0,05. Maka distribusi data normal. Metode Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,773 lebih besar dari 0,05. Maka distribusi data normal. Output gaya belajar. Berdasarkan uji Lilliefors didapat dari hasil output gaya belajar auditori terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,200 lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data normal. Gaya belajar visual terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,200 lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data normal. Gaya belajar kinestetik terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,079 lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data normal. Lanjutan. Berdasarkan uji Lilliefors, Kolmogorov, Smirnov, gaya belajar auditori terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,200 lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data normal. Gaya belajar visual terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,200 lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data normal. Gaya belajar kinestetik terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,079 lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data normal. Berdasarkan uji Shapiro-Wilk, gaya belajar auditori terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,585 lebih besar 0,05, maka distribusi data normal. Gaya belajar visual terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,314 lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data normal. Gaya belajar kinestetik terhadap prestasi belajar siswa mempunyai SIG 0,025 kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.